Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, berrahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bahwa Yesus Kristus menjadi manusia, curahkan dalam hati kami, supaya kami dipenuhi Tuhan yang murni, sebab dialah Tuhan dan Bapa. Puji syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Kau yang maha baik telah memberi kehidupan pada hari ini, hari yang indah, hari yang membuat kami lebih bergembira dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dengan kesehatan yang Kau berikan pada kami semua yang hadir di sini, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di pagi hari ini untuk mendengarkan pengarahan, pengajaran, pencerahan yang dibawakan oleh Romo kami, Romo Kun. Tuhan, semoga Romo Kun selalu diberi kesehatan, sehingga selalu boleh tetap bersama kami, mendampingi kami, memberi pengarahan pengajaran yang berguna bagi kami, sehingga kami boleh menjadi lebih baik, lebih beriman. Ini kami panjatkan dengan melalui putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih Bu Erni. Ya, silakan Romo. Selamat pagi lagi. Pagi Salam Romo. sejahtera, Tuhan berkati. Kita meneruskan sedikit tentang Santo Yusuf yang kemarin kita renungkan bagaimana kesetiaan, ketulusan hati, dan iman Santo Yusuf yang luar biasa. Sehingga Santo Yusuf meninggalkan kepentingannya sendiri, keinginan diri untuk taat dan setia kepada kehendak Allah, kehendak ilahi. Dan itu kemudian diteruskan, kalau kita kemarin melihat Matius bab 1, dalam bab 2, itu juga kelihatan bagaimana ketaatan dan ketulusan hati dari Santo Yusuf ketika keluarga itu diancam oleh Herodes yang sangat kejam itu, dan mereka harus pergi dari Bethlehem menuju ke tanah Mesir. Dan ancaman itu begitu serius. Dan kita melihat ternyata kesetiaan kita kepada Tuhan juga mengandung banyak risiko, tantangan, dan cobaan. Tapi justru kesetiaan dalam tantangan itulah yang bisa menjadi tanda kualitas hidup Kristiani kita. Tanpa tantangan, kita tidak mampu untuk melihat lebih dalam siapakah kita ini. Nah, tantangan yang terbesar yang dialami oleh Santo Yusuf bersama Bunda Maria dan Yesus yang masih kanak-kanak itu tampak begitu jelas dalam sejarah dunia. Dan itu dicatat
yaitu ketika Herodes, yang disebut Herodes Agung, itu mengancam mau membunuh anak-anak Yesus. Karena apa? Karena dari berita 3 orang Majus yang mendengar dari para ahli kitab suci waktu itu dipanggil, bahwa di Bethlehem akan ada seorang raja yang lahir. Kemarahan Herodes begitu memuncak ketika mendengar peristiwa itu. Tetapi tidak tahu siapa itu. Raja itu namanya siapa, tempatnya di mana, katanya hanya di Bethlehem saja. Oleh karena itu, Herodes memerintahkan supaya semua anak laki-laki sulung umurnya 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh semuanya seluruh Bethlehem. Ternyata disitulah terjadi sebuah ratap tangis yang sangat luar biasa sehingga semua berduka. Tetapi ternyata Yusuf dan Maria sudah diberitahu oleh malaikat bahwa mereka harus pergi dari Bethlehem menuju ke tanah Mesir. Itulah tantangan terbesar ketika Yesus berada dalam ancaman. Mungkin peristiwa itu menjadi sebuah pengantar dari seluruh perjalanan Yesus ketika Yesus juga akhirnya diancam, dibunuh, dan harus mati di kayu salib. Siapakah Herodes itu? Herodes itu dari neneknya sampai kakeknya sampai cucunya itu namanya Herodes semua. Sehingga ketika Yesus masih bayi itu ada Herodes, ketika Yesus hidup ada Herodes, ketika gereja mulai ada Herodes, Santo Paulus juga ketemu Herodes. Jadi Herodesnya banyak. Nah, Herodes pada zaman kanak-kanak Yesus adalah Herodes Agung. Itu ayahnya namanya Antipater. Kakeknya kebetulan nama sama dengan cucunya, yaitu Antipas. Antipater itu punya istri namanya Sipros. Lalu mereka mempunyai anak 5. Anak 5 itu salah satunya adalah Herodes yang mau membunuh kanak-kanak Yesus. Itu namanya Herodes, kemudian disebut Herodes Agung. Dari kelima anaknya Antipater itu hanya satu yang namanya nama Yunani, Herodes, anak yang terakhir. Dalam kancah perpolitikan, rupa-rupanya Herodes itu mempunyai kepandaian yang luar biasa, sehingga ketika dia masih muda sudah diramalkan ada seorang Eseni itu ketika orang-orang Eseni yaitu orang-orang yang hidup di Qumran di pinggir Laut Mati, kemungkinan salah satunya adalah Yohanes Pembaptis, orang-orang yang sangat mengedepankan tentang kitab suci dan kesucian dalam hidupnya, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan korupsi, banyak pembunuhan, sehingga mereka menyendiri di Qumran, di pinggir Laut Mati. Kalau kita pernah melihat filmnya di Qumran, itu ada satu inisiasi bagaimana orang harus menjadi anggota Eseni. Itu ada satu inisiasi yang mirip-mirip dengan pembaptisan Yohanes Pembaptis. Kemungkinan besar bahwa baptisan Yohanes itu mengambil dari tradisi atau dari inisiasi yang dibuat oleh orang Eseni. Karena sebelum Yohanes Pembaptis tampil, mereka sudah mempunyai komunitas di Qumran, di pinggir Laut Mati. Salah satu anggota Eseni itu namanya Menachem. Menachem itu pernah menubuatkan
Herodes ini ketika Herodes masih muda. Dia ketemu dengan Herodes, melihat tampangnya, melihat perawakannya. Menahem, orang yang SN itu meramalkan, kamu akan jadi raja. Herodes mengatakan, saya ini tidak apa-apa, tidak punya apa-apa, saya bukan orang Israel. Tapi Menahem itu mengatakan, kamu yang akan menjadi raja Israel. Dan apa yang dikatakan menjadi kenyataan pada saat dia sudah menjadi dewasa. Tapi perjalanan Herodes itu sangat panjang untuk menjadi raja di Israel. Karena apa? Karena dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia itu orang Edom. Ya, tahu ya kira-kira Edom ya. Edom itu di bagian selatan. Kalau ini ada peta ya. Kelihatan ya. Pak Yopi nggak bisa share slide, Pak. Ya. Ini ada peta. Ya. Ini dan di utara itu Galilea ya. Galilea ke selatan ke Yudea, Yerusalem. Lalu Edom itu di bawah sini. Di luar Israel. Dari zaman dahulu sering terjadi peperangan antara orang-orang Yerusalem dengan orang Edom. Konon diceritakan bahwa Edom itu adalah keturunan dari Ismail, bukan dari Iskak. Jadi disitulah banyak terjadi permusuhan antara orang-orang Yerusalem, orang Yudea dengan orang Edom. Sering terjadi peperangan. Nah, disitulah sebetulnya Herodes bukan orang Israel, itu akhirnya bagaimana dia mempunyai kekuasaan di Israel. Herodes sebetulnya sudah punya istri di situ, di bawah, di Edom itu. Istrinya juga orang Edom. Namanya siapa? Kalau kita ingat film Inem, pasti ingat nama istrinya Herodes. Masih ingat ya? Yang jadi Inem itu siapa? Kalau nggak salah Doris ya. Jadi Doris. Jadi Doris itu adalah istrinya Herodes, sama-sama orang Edom. Tetapi karena orang bukan Israel, maka tidak akan bisa menjadi pimpinan di Israel. Maka dia mempunyai cara. Caranya apa? Supaya saya mempunyai ikatan batin, ikatan darah dengan orang-orang Yahudi, maka saya harus menikah dengan orang Yahudi. Akhirnya Doris itu diceraikan. Lalu dia menikah dengan seorang keponakan dari Imam Yerusalem namanya Hyrcanus. Sehingga namanya istri baru itu namanya Mariana. Mariana akhirnya apa? Dengan perkawinan itu diharapkan Herodes diakui sebagai sebagai bangsa orang Yahudi. Akhirnya itulah perjalanannya sangat panjang sekali. Akhirnya Herodes mencapai satu puncaknya atas kerjasama dengan Roma segala. Akhirnya Herodes Agung mencapai puncaknya menjadi raja di Yerusalem. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi cobaan dan tantangan bagi Yusuf dan Maria serta anak-anak Yesus ketika harus berjumpa berhadapan dengan perintah dan kekuasaan Herodes. Herodes itu menjadi raja sampai tahun 4 sebelum Masehi, itu catatannya ya. Dari tahun 37 sebelum Masehi sampai tanggal 4 sebelum Masehi. Nah, jadi kira-kira Yesus itu lahir tahun berapa? Kalau tahun 4 Herodes sudah mati, itu berarti sebelum tahun 4 itu Yesus lahir. Kemudian tahun 6 atau tahun 7 sebelum Masehi.
Dan Yesus tinggal di Mesir itu berapa tahun? Ya, kita pasti bisa melihat di sana ada sebuah gereja, kalau nggak salah namanya Abu Sirga, itu tempat di mana anak-anak Yesus tinggal di situ bersama Maria dan Yosef. Akhirnya ketika tahun 4 Herodes mati, ketaatan Santo Yusuf dan Maria kembali diuji supaya mereka kembali lagi ke Bethlehem, ke rumahnya. Nah, maka Yesus kemudian diberi gelar Musa baru. Karena apa? Karena sama-sama dipanggil dari Mesir. Ketika Musa membawa orang-orang Israel dari Mesir menuju ke Tanah Suci, mereka berjalan dari Mesir melalui Gunung Sinai, lalu sampai ke Tanah Terjanji. Itu dipimpin oleh Musa. Karena sama-sama keluar dari Tanah Mesir, maka Yesus kemudian disebut sebagai Musa baru. Maka dalam khusus kitab suci Matius kemarin, kita ingat lagi, Musa baru adalah Yesus, seperti Musa menulis 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Begitu juga dalam Injil Matius, Yesus menulis 5 khotbah panjang, sama dengan Musa. Sehingga Yesus dikasih gelar Musa baru. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus kemudian bersama Bunda Maria dan Yosef itu sampai ke Yerusalem, sampai ke Bethlehem, ternyata anaknya yang bernama Archelaus, anaknya yang sering disebut di dalam kitab suci itu hanya 3. Sebetulnya anaknya banyak, karena istrinya 10 Herodes Agung ini. Itu 10 itu yang resmi. Mungkin yang tidak resmi ada di Pulau Gebang juga. Ya. Jadi yang resmi 10, yang lain sida-sida, kadang-kadang juga menjadi istri yang tidak resmi dari Herodes Agung. Bahkan keponakannya sendiri dijadikan istri. Tetapi juga ada istri yang dibunuh oleh Herodes. Begitu kejamnya nama Herodes. Meskipun dia orang yang pandai, punya jasa besar juga untuk membangun kenisah atau bait Allah. Sehingga pada zaman Yesus dapat mengajar di tempat bait Allah yang bagus, yang direnovasi oleh Herodes Agung. Dulu orang-orang Israel itu mengira ketika Herodes Agung itu merenovasi bait Allah, dikira mau menghancurkan bait Allah. Ternyata bait Allah atau kenisah itu menjadi bagus pada zaman Herodes Agung. Karena Herodes Agung punya kekuasaan yang luar biasa atas dukungan dari Kekaisaran Roma. Zaman Herodes Agung itu Kaisar Roma namanya Julius Caesar. Julius Caesar kemudian digantikan ketika Julius Caesar itu mati, dibunuh oleh anaknya sendiri namanya Brutus dan Cassius. Itu akhirnya dikejar oleh tiga panglimanya dari Julius Caesar, namanya Octavianus, Antonius, satunya siapa lagi itu? Itu akhirnya mati dibunuh di Filipi. Kalau kita pernah baca surat Paulus kepada umat di Filipi, itu disitulah Brutus dan Cassius dibunuh oleh Kaisar Augustus yang namanya sebelumnya Octavianus. Julius Caesar itu dibunuh di kota Roma. Sampai saat ini tempat pembunuhan Julius Caesar yang punya semboyan Veni Vidi Vici, saya datang, saya melihat, saya menang.
itu masih dipagari, tidak dirubah dari abad-abad zaman dulu. Ya, mungkin kalau sekarang sudah dibuat mall kalau di Indonesia. Tetapi itu dipagari dan tidak dirubah, masih bentuknya masih asli. Itu persis di tengah kota Roma. Kita kadang-kadang berjalan lewat di situ, tetapi kok ada tanah yang masih sangat mentah, tidak diapa-apain, ternyata dipagari. Disitulah dulu Julius Caesar itu dibunuh, dan itu menjadi sebuah fakta sejarah karena Julius Caesar itu menjadi kaisar yang sangat terkenal. Baru kemudian diganti oleh Kaisar Agustus. Ya, kita pernah membaca dalam Injil Lukas ketika Yesus lahir, itu Kaisar Agustus sudah menjadi kaisar menggantikan Kaisar Julius Caesar itu. Nah, ini ketaatan dari Santo Yosef harus kembali lagi ke Yerusalem dari Mesir. Kadang-kadang kita melihat begitu lama orang Israel 40 tahun dari Mesir ke Yerusalem, tetapi Bunda Maria sama Santo Yosef kok cepat sekali ya. Rupa-rupanya perjalanan dari mana? Dari Yerusalem menuju ke Mesir itu bisa lewat Gaza, itu lebih dekat. Kalau kita melihat petanya itu, Yerusalem ada di bawah, kemudian Mesir itu bisa lewat di sini. Nah, lewat Gaza itu, Asdod, lalu sampai ke Mesir. Tetapi kalau Musa itu dari Mesir turun ke bawah, ya, turun ke bawah ke Gunung Sinai, baru naik ke atas lewat Yordania sekarang ini, baru nyebrang Sungai Yordan sampai ke Yeriko menuju ke Yerusalem, sehingga memakan waktu yang cukup lama, apalagi orang yang menjadi budak, orang Israel yang menjadi budak di Mesir sampai di Yerusalem itu ribuan orang, sehingga membutuhkan pengaturan yang cukup lama. Apa yang terjadi ketika Yusuf, Maria, dan Yesus sampai ke Yerusalem? Ternyata anaknya Herodes Agung yang bernama Arkelaus itu sudah menjadi raja di Yudea. Sehingga Yusuf tidak menempatkan diri kembali, tidak pulang ke Yerusalem, ke Betlehem, tetapi langsung menuju ke Nazaret di sebelah utara itu. Sampai dewasa, Yesus ada di sana. Dan anak Herodes Agung yang kedua itu di Galilea, namanya Herodes Antipas. Lalu yang ketiga itu di paling utara, dekat Gunung Hermon Suria sana, itu Herodes Filipus. Ya, maka di sana ada kota namanya Kaisaria Filipi, karena disitulah penguasa Herodes Filipus menggantikan ayahnya, sehingga wilayahnya dibagi menjadi 3 raja itu. Filipus, kemudian Antipas, dan Arkelaus. Arkelaus ternyata lebih kejam daripada bapaknya. Meskipun kemudian tidak lama, Arkelaus itu menjadi raja, kemungkinan besar hanya 6 tahun kalau nggak salah dalam sejarah, akhirnya digantikan lagi. Itulah tantangan besar dalam sebuah kesetiaan, dalam sebuah perasaan yang tulus hati. Itulah tanda iman yang punya tantangan besar di dalam hidup Yusuf. Dan Yusuf menjadi orang yang bisa dicontoh dalam kesetiaan iman kepada Allah. Taatan, kesetiaan, dan ketulusan hati begitu teruji. Justru di dalam sebuah peristiwa atau peristiwa-peristiwa hidup ini, tantangan itu bukan mau menjatuhkan kita. Ketika kita diejek,
justru kita menjadi semakin suci. Saya pernah ingat siapa itu dulu namanya, si Tukul ya, Tukul itu 4 mata itu. Dia pernah mengatakan, entah inspirasinya dari mana, dia mengatakan kalau ada orang menghina atau mengejek saya, dia bilang, itu berarti dosa saya disedot sama orang yang mengejek, orang yang menghina. Jadi, Tukul menjadi tambah suci, semakin diejek, semakin dosanya hilang. Tapi kalau kita semua menghina, memfitnah orang lain, itu kita tambah dosa. Dosanya orang lain itu masuk dalam diri saya. Jadi bukan orang yang diejek itu semakin jelek, tetapi orang yang difitnah itu semakin menjadi kinclong. Nah, mungkin peristiwa semacam itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Presiden kita itu banyak diejek, banyak dihina, banyak difitnah, dan justru karena itulah menjadi semakin terkenal dan dicintai oleh banyak orang. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi suci, tolong orang lain suruh ngejek. Suruh menghina, wajah Bapak Ibu tambah suci ya. Nah, artinya kita mencontoh Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri justru kelihatan begitu hebat, luar biasa saat dia disalib, saat dia dihina. Karena apa? Ketika Yesus disalib, menurut Injil Lukas, Yesus justru mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dan disitulah mungkin menjadi contoh bagi banyak orang. Ketika dihina, disitulah kelihatan kesuciannya. Maka bagi kita umat Kristiani, di dalam salib itu bukan ada jin setan, tapi di dalam salib itu justru tampak satu sinar surgawi yang luar biasa. Cinta Tuhan yang paling terdalam ada di salib. Maka kita semua memasang salib di tempat kita masing-masing di gereja. Ada ibu-ibu yang pakai kalung salib, ada yang antingnya salib, sehingga di anting 2, di dada 1, sehingga 3 salib. Ini persis di Golgota 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kesetiaan dari Santo Yusuf yang tidak tanpa tantangan, tetapi banyak sekali rintangan, tetapi justru rintangan-rintangan yang dijalani dengan setia itu menampilkan sebuah mutiara yang indah dalam dirinya, sehingga Santo Yusuf diberi gelar orang kudus, santo, yang sangat setia mendampingi Bunda Maria sampai akhir hidupnya. Sehingga Santo Yusuf tidak tampak lagi, tidak diceritakan lagi dalam kitab suci, karena sebelum Yesus dewasa, Santo Yusuf sudah dipanggil Tuhan. Kisah terakhir Santo Yusuf dalam kitab suci ketika Yesus berumur 12 tahun mengantar ke Kenisah dari Nazaret. Itulah nanti yang kita sebut sebagai kesetiaan dalam keluarga. Itulah kira-kira Bu Regina dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo. Panjang sekali ceritanya Yesus yang harus lari ke Mesir. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Atau pertanyaan? Atau mau sharing? Romo, di kitab apa yang menceritakan Santo Yusuf, Romo? Tidak ada. Kitab sama suci sekali kita. nggak ada, Romo. Maksudnya bukan di dalam Alkitab ya. Kitab-kitab pendamping lainnya. Kok nggak ada sama sekali, padahal Santo Yusuf itu punya peranan yang penting kan. Tapi kok nggak ada sama sekali. Kemungkinan kita harus melihat di kitab-kitab sejarah yang lain, bukan dalam kitab suci. Iya, maksudnya di kitab yang lain. Saya persisnya juga nggak tahu sih, tapi saya pernah membaca itu karangannya
siapa itu? Romo yang menjadi petapa itu loh. Yesuit yang menjadi petapa. Itu pernah menulis sedikit tentang Santo Yusuf, bagaimana perjalanan hidupnya itu diceritakan dari buku-buku apokrif. Nah, itu. Kalau kita mungkin bisa mencari buku apokrif tentang Santo Yusuf, mungkin bisa ada di sana. Saya sendiri belum pernah mencari, belum pernah mendapatkan. Tetapi hanya salah satu dari yang dikupas, bukan dari kitab suci, tetapi dari kitab apokrif itu diceritakan sedikit tentang Santo Yusuf. Iya, kayaknya kok nggak adil buat dia, yang nggak ada kisahnya sama sekali, padahal peranannya penting. Ya, itu pengorbanannya luar biasa itu. Ya. Benar nggak sih kalau Santo Yusuf itu kan dibilang Maria itu tetap perawan, berarti kan dia tidak menyentuh Bunda Maria sama sekali. Ya. Itu pengorbanannya kan luar biasa sekali. Ya. Itulah keyakinan gereja sampai sekarang ini. Maka justru karena pengorbanan yang luar biasa itulah Yusuf diberi gelar orang kudus. Jadi kalau Yusuf hanya sebagai manusia biasa-biasa seperti kita ini, tidak akan mendapatkan gelar. Tapi karena melalui Roh Kudus atau malaikat Gabriel yang datang kepada Yusuf, pasti cinta kepada Tuhan itu melebihi segala-galanya. Melebihi keinginan pribadi, melebihi kemauan sendiri, kepentingan diri. Bahkan Yusuf rela berkorban demi hadirnya sebuah cinta dari Allah, Yesus sendiri. Ini inspirasi bagi kita semua. Maka Paus Fransiskus sekarang menempatkan Santo Yusuf di dalam doa syukur agung juga. Terima kasih Romo. Ya, yuk silakan Bu Erni. Terima kasih Romo, Bapak Ibu, yuk Bu Erni. Terima kasih. Mari kita tutup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami semua yang berkumpul di Krakatau ini memperoleh pengajaran dan pencerahan yang sungguh jelas mengenai Santo Yusuf. Ya Tuhan, semoga kami meneladani Santo Yusuf yang begitu berat tantangannya dan kesetiaannya terhadap Bunda Maria. Semoga kami bisa meneladani kehidupan Santo Yusuf menghadapi tantangan kehidupan yang kami hadapi tiap hari ini ya Tuhan. Semoga kami dapat melalui semua perjalanan hidup ini sesuai dengan seperti Santo Yusuf. Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan berpisah melakukan kegiatan sehari-hari kami. Semoga dalam kegiatan kami ini kami selalu diberkati oleh Tuhan, didampingi oleh Tuhan, sehingga kami boleh sehat selalu, penuh keselamatan dan ada perlindungan dari-Mu. Dan untuk itu kami mohon berkat dari Romo Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Re.